Oke, di sini saya akan mempraktekkan ya bagaimana cara membuat aki dari PSU bekas, PSU komputer bekas yang masih bagus tentunya. Seperti yang ada di gambar ini ya, ini masih bagus, untuk komponennya juga masih bagus. Dan yang kemarin itu saya membuat cas aki yang menggunakan dua buah IC controllernya sebagai PWM dan juga proteksi. Nah, sedangkan yang digambar ini dia hanya menggunakan satu buah IC saja, yang itu adalah IC untuk controller dan controller PWM dan juga proteksinya itu menjadi satu. Bagaimana cara kita mengetahui resistor yang harus kita ganti untuk mengatur tegangannya? Yaitu untuk resistor sebagai resistor untuk pengatur tegangan seperti itu, atau sensor tegangan. Oke, nanti kita akan cari. Nah, sebelumnya di sini saya ada dua buah power supply itu menggunakan IC yang berbeda. Yang satu ini adalah tipe SC, sebentar kurang jelas ya, SC6105B, dan yang satu lagi itu menggunakan IC SD6109. Nah, IC ini setelah saya cari datasheetnya itu sama saja, untuk kaki-kakinya sama saja. Jadi nanti saya akan mempraktekkan satu saja, yang ini, karena yang ini memang sudah rusak, sudah banyak komponen yang saya lepas. Jadi saya menggunakan yang ini saja. Nanti untuk datasheet pin IC-nya itu sama. Oke, sebelum kita melangkah jauh atau melangkah perakitan, kita harus perhatikan dulu. Di sini saya sudah mencetak dari datasheet IC TL494 ya. Ini yang digunakan di PSU yang kemarin saya buat untuk cas akinya, yaitu sebentar kita perhatikan dulu. Ini adalah bagian dari dalam IC TL494 ya. Itu di dalamnya ada rangkaian seperti ini untuk contohnya osilator, dan ini detem control, PWM komparator, dan error amplifier, error amplifier 1, error amplifier 2, kemudian rangkaian-rangkaian yang lainnya yang itu ada di dalam dari IC TL494. Dan kemarin kita hanya memodifikasi di kaki pin 1 saja ya. Di sini pin kaki 1 yaitu adalah pin yang menuju ke error amplifier 1 ya. Jadi di sini ada dua error amplifier ya, ada dua error amplifier. Ini berfungsi untuk mengatur tegangannya, mengatur duty cycle-nya, dan bisa mengatur tegangan outputnya. Jadi pin utama untuk mengontrol tegangan outputnya itu adalah di sini ya, di antara dua error amplifier ini. Ini sebenarnya komparator ini, yang kalau di sini sebut error amplifier, sebenarnya sama saja. Oke ya, di pin 1 kemarin, pin 1 ini sebagai kontrol tegangannya. Dan kita akan lihat di datasheet dari IC SC6105 atau SD6109. Untuk datasheetnya seperti ini, semoga terlihat jelas ya. Ini bagian-bagian di dalam dari IC SC atau SD6109 atau SC6105, itu sama saja ya. Pin-pinnya seperti ini. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada error amplifier atau komparatornya ada satu saja. Di tempat lain tidak ada.
kemudian dari error amplifier atau komparator, kemudian ke PWM, dan ke push pull output ini ke trafo driver PWM utamanya. Jadi nanti kita akan modifikasi di pin ini. Di pin komparator itu ada dua ya, satu plus dan min, itu menuju ke pin 18 dan 17. Oke, kalau kita perhatikan di sini pin 18 itu menuju ke VCC. Itu menandakan pin ini tegangannya stabil ya, tidak berubah-ubah. Jadi pin yang ini itu kita tidak perlu dirubah atau kita tidak perlu rubah gitu ya. Dan yang positif ini pin 17 itu in ya. Jadi nanti kita akan mengubah pin ini saja, pin 17 atau in ini. Oke, langsung untuk ke PCB nya. Oke, ini sudah ke PCB. Kita akan turut pin 17 nya. Ini dihitung dari sini ya, pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Pin 17 ini kita balik. Pin 17 ini ya, pin 17 itu kalau kita ikuti jalurnya, pin ini menuju ke sini. Ini adalah kapasitor, kemudian ke sini ini juga kapasitor, kemudian satu lagi ada dua resistor di sini ya. Ada dua resistor yang menuju ke ground dan ada tanda strip hitam. Nah, di sini kita harus mengganti resistor ini yang dengan potensiometer atau variabel resistor ya. Dan kalau kita perhatikan di tempat lain itu sebenarnya sih ada ya garis hitam resistor ya. Tapi yang sedikit menandakan kalau ini adalah resistor sebagai pengontrol tegangannya, itu biasanya ada dua resistor yang menuju ke ground yang di paralel itu. Kalau kita lihat yang satunya lagi itu pin 17 itu juga sama, ada strip di sini ya, strip hitam, itu menandakan resistor ini, dua resistor ini sebagai pengontrol tegangannya. Ini padahal rangkanya berbeda ya, sudah ada tanda strip di sini. Oke, jadi langsung saja nanti saya akan cek dulu resistor yang paling kecil di sini. Nanti resistor yang ukurannya paling kecil itu diganti dengan resistor variabel. Saya akan coba ukur dulu. Oke, ini yang satu 42K. Assalamualaikum, Bu. Kemudian yang satu lagi 3K ya. Sebentar, saya lepas dulu. Empat 4K7 ini pasti ya. Nah, jadi nanti resistor yang kita ganti adalah ini, yang 4K7 ini. Ganti dengan resistor variabel berukuran di sekitar resistor yang akan kita ganti. Seumpama yang mau kita ganti adalah 4K7 ini, jadi kita bisa mengganti dengan resistor yang 10K atau 6K, bisa di atas resistor ini ya, ukuran resistor ini. Sorry, tadi saya bilang untuk yang mendekati resistor yang kita ganti, sebenarnya resistor yang mendekati di atasnya ya.
bukan di bawahnya tapi di atasnya. Kalau nanti kita ganti di bawahnya, itu tegangannya pasti secara otomatis naik dari standarnya. Kalau di atasnya nanti kita bisa atur, kalau resistor di atasnya ya. Jadi nanti saya akan ganti dengan resistor variabel berukuran 10K. Oke, ini adalah resistornya 103 10K. Dan kaki mana yang nanti kita gunakan agar tidak terbalik ya. Kalau diputar ke kanan itu menambah tegangan, kalau ke kiri itu mengurangi tegangan. Jadi kaki yang kita gunakan nanti adalah kaki, kalau kita putar kanan berarti kaki yang ini dan yang tengah. Jadi yang ini ya, diputar ke kanan itu maksimal tegangannya, jadi yang digunakan ini dan ini. Oke, resistornya sudah saya pasang, jadi saatnya akan kita kasih kabel untuk PS on dan juga output 12 voltnya dan kabel AC. Jadi sudah saya rangkai ya. Untuk PS on nya sudah saya langsungkan ke ground, jadi langsung otomatis menyala. Oke, langsung saja saya akan coba. Oke, bisa kita lihat tegangannya dia turun, itu menandakan protect. Mungkin terlalu besar tegangannya, kita kecilkan lagi, kita cabut, kita tancapkan lagi. Masih protect ya, mungkin terlalu besar, saya akan turunkan lagi. Oke, sudah stabil ya, jadi kita bisa naikkan. Oke, masih stabil, saya akan coba menaikkan. Oke, untuk tegangan maksimal itu mencapai 13,8 volt. Jadi untuk proteksinya dia bekerja ya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi untuk proteksinya? Untuk menghilangkan proteksi atau bisa agar bisa menaikkan tegangan ke sekitar 14 volt. Jadi untuk videonya nanti tidak saya gabung di sini ya, mungkin terlalu panjang, jadi videonya sendiri nanti. Terima kasih.